Selamat pagi anak-anak semuanya, berjumpa lagi dengan Ibu, Bu Indah Setiawati. Di pertemuan ke-10 ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita yaitu mengenai grafik fungsi kuadrat. Namun sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kita semuanya. Berdoa menurut agama masing-masing, dimulai. Selesai? Di materi sebelumnya, kita sudah membahas mengenai bentuk umum fungsi kuadrat yaitu fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c dengan nilai a tidak boleh sama dengan 0 dan a, b, c merupakan anggota bilangan real. Kita juga sudah belajar mengenai menentukan nilai bayangan atau hasil dari fungsi kuadrat. Nah, di pertemuan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita yaitu mengenai grafik fungsi kuadrat. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah belajar diharapkan kalian mampu untuk membuat grafik fungsi kuadrat secara mandiri. Kemudian tujuan yang kedua yaitu teman-teman mampu untuk menentukan sumbu simetri dan nilai optimum atau nilai maksimum minimum. Oke, kita langsung lanjut ke materinya yaitu mengenai grafik fungsi kuadrat. Ketika kita bicara tentang fungsi, maka fungsi tersebut dapat digambarkan atau dilukiskan dalam sebuah grafik atau kurva. Nah, secara umum grafik fungsi kuadrat ini berbentuk seperti parabola kalau kita bayangkan seperti mangkok ya. Karena itu, fungsi kuadrat atau grafik fungsi kuadrat ini sering juga disebut sebagai grafik parabola. Nah, grafik parabola ini jenisnya bisa terbuka ke atas ataupun terbuka ke bawah seperti contoh atau gambar pada layar kalian. Nah, ada beberapa poin penting yang harus kalian perhatikan, yaitu yang pertama mengenai titik potong dengan sumbu X. Nah, titik potong dengan sumbu X ini merupakan titik potong yang terjadi karena perpotongan antara kurva dengan sumbu X. Nah, kalian bisa lihat di grafiknya, titik yang berwarna orange itu merupakan titik potong dengan sumbu X. Ya, ada masing-masing grafik itu memiliki dua titik potong dengan sumbu X. Poin yang kedua yaitu mengenai titik potong dengan sumbu Y. Nah, titik potong dengan sumbu Y itu merupakan titik potong yang terjadi antara kurva atau grafik dengan sumbu Y. Nah, kalau kita bisa lihat di sini, titik yang berwarna merah itu merupakan titik potong terhadap sumbu Y. Poin yang ketiga yaitu titik balik atau titik maksimum minimum. Nah, titik maksimum atau minimum ini merupakan titik yang terjadi ketika kurva itu berbalik arah ya. Kita bisa lihat di titik yang berwarna hijau ya. Di situ merupakan titik balik atau titik balik ini juga disebut dengan titik puncak. Poin yang keempat yang terakhir yaitu perhatikan garis yang berwarna pink. Nah, garis yang berwarna pink ini disebut dengan sumbu simetri. Nah, sumbu simetri ini kalau kalian perhatikan itu selalu melalui titik balik atau titik puncak ya. Nah, itulah 4 poin yang harus kalian perhatikan. Yang pertama titik potong dengan sumbu X, yang kedua titik potong dengan sumbu Y, yang ketiga titik balik atau titik puncak atau bisa disebut sebagai titik maksimum minimum. Kemudian yang keempat yaitu mengenai sumbu simetri. Oke, kemudian kita sekarang lanjut ke bagaimana cara membuat grafik fungsi kuadrat. Perhatikan ke contoh yang pertama. Suatu fungsi memiliki fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x kurangi 8. Dengan domain negatif 3, negatif 2, negatif 1 sampai dengan 5. Nah, perintahnya yang pertama, gambarlah grafik fungsi kuadrat tersebut. Yang kedua, tentukanlah titik potong sumbu x, titik potong sumbu y, sumbu simetri, nilai optimum, dan titik baliknya. Oke. Soal ini Ibu ambil dari buku Mandiri halaman 37 di atas nomor 36. Tapi soal-soalnya Ibu perbanyak ya. Oke, kita mulai ya. Ketika menggambar suatu grafik fungsi kuadrat, maka alangkah baiknya kalau kita sediakan tabel seperti ini ya. Nah, untuk apa? Untuk mempermudah kita menuliskan hasil fx atau y sehingga kita dapatkan titik-titik koordinat untuk membuat gambar atau grafik fungsi kuadrat. Nah, oke. Di sini di soal ini domainnya sudah diketahui, maka nanti kita tinggal memasukkan domain-domainnya ini ke dalam fungsi kuadratnya.
kita tulis terlebih dahulu rumus fungsinya, yaitu fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8. Nah, kemudian kita akan memasukkan nilai-nilai domainnya satu persatu ke dalam rumus fungsinya. Kita mulai dari domain yang pertama, yaitu negatif 3. Maka kita tuliskan negatif 3 dikuadratkan dikurangi 2 kali negatif 3 dikurangi 8. Negatif 3 dikuadratkan 9, negatif 2 kali negatif 3 plus 6 dikurangi 8. 9 ditambah 6, 15 dikurangi 8, 7. Maka kita tuliskan 7 di sini. Kemudian lanjut ke domain yang kedua, F2. Oke, negatif 2 dikuadratkan dikurangi 2 kali negatif 2 dikurangi 8. Negatif 2 dikuadratkan berarti 4, negatif 2 kali negatif 2 berarti plus 4 dikurangi 8. 4 tambah 4, 8 dikurangi 8, 0. Oke, kita tuliskan di sini 0. Kemudian lanjut ke F yang berikutnya, yaitu negatif 1. Maka negatif 1 dikuadratkan dikurangi 2 kali negatif 1 dikurangi 8. Oke, negatif 1 dikuadratkan 1, negatif 2 dikali negatif 1 plus 2 dikurangi 8. 1 tambah 2, 3 dikurangi 8, negatif 5. Kita tuliskan juga di sini, negatif 5. Kemudian yang berikutnya berarti F0. Oke, masukkan 0 kuadrat dikurangi 2 kali 0 dikurangi 8. 0 kuadrat 0, 2 kali 0. 2 kali 0 berarti 0 dikurangi 8, berarti dapatlah negatif 8. Kita tulis di sini negatif 8. Kemudian yang berikutnya berarti F1. Oke, kita masukkan 1 kuadrat dikurangi 2 kali 1 dikurangi 8. Berarti 1 kuadrat 1, 2 kali 1 dikurangi 2 dikurangi 8. Kita dapat negatif 9. Kita tulis di sini negatif 9. Oke, kita lakukan sampai semua domainnya sudah masuk semuanya. Berarti lanjut F2. Oke, masukkan. Berarti 2 kuadrat dikurangi 2 kali 2 dikurangi 8. 2 kuadrat 4, negatif 2 kali 2 negatif 4 dikurangi 8. Berarti negatif 8. Oke, masukkan di sini negatif 8. Kemudian lanjut ke F3. 3 kuadrat dikurangi 2 kali 3 dikurangi 8. Berarti masukkan 3 kuadrat 9 dikurangi 6 dikurangi 6 dikurangi 8. Oke, sama dengan 9 kurangi 6, 3 dikurangi 8 berarti negatif 5. Oke, kita tuliskan di sini negatif 5. Oke, lanjut F4. Berarti 4 kuadrat dikurangi 2 kali 4 dikurangi 8. 4 kuadrat 16 dikurangi 2 kali 4, 8 dikurangi 8. Oke, sama dengan 0. Kemudian yang terakhir yaitu F5. Berarti 5 kuadrat dikurangi 2 kali 5 dikurangi 8. 5 kuadrat 25 dikurangi 10 dikurangi 8, maka hasilnya adalah 7. Kita tuliskan di sini 7. Oke, sekarang semua domain sudah dimasukkan ke dalam rumus fungsi. Kita dapatkan untuk X negatif 37 sampai dengan X-nya 5 adalah 7 kembali. Oke, nah inilah untuk mencari fx atau y-nya. Nah, setelah ini nilai-nilai x dan fx ini akan kita masukkan ke dalam grafiknya. Setelah kita tentukan fx atau y-nya, sekarang kita akan menggambarkan titik-titik koordinatnya ini ke dalam bidang kartesius. Oke, perlu kita tahu titik yang kita peroleh tadi kita bisa tuliskan sebagai x, y, berarti artinya ini negatif 37 ini, maka kita bisa tuliskan negatif 3,7. Kemudian yang berikutnya negatif 2,0 dan seterusnya. Nah, sehingga kita bisa gambarkan di dalam bidang koordinat ya. Yang pertama negatif 3,7, berarti di sini letaknya negatif 3,7. Kemudian negatif 2,0, berarti di sini letaknya. Kemudian negatif 1, negatif 5, berarti di sini letaknya.
kemudian 0, -8, 0, -8. Oke, di sini letaknya. Kemudian 1, -9, 1, -9. Di sini letaknya. Kemudian lanjut 2, -8, berarti 2, -8. Di sini letaknya. Kemudian 3, -5, 3, -5. Di sini letaknya. 4,0 berarti di sini letaknya. Kemudian yang terakhir adalah 5,7 di sini letaknya. Oke. Setelah kita dapatkan titik-titik koordinatnya untuk kurvanya ini, maka tinggal kita tarik garis dari titik yang awal ke bawah, kemudian lanjut ke titik ini dan seterusnya sampai berakhir di sini. Oke, seperti ini. Nah, inilah kurva untuk kurva fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x kurangi 8. Oke, nah beginilah caranya untuk menggambarkan kurva ketika sudah diketahui domainnya. Nah, setelah kita tahu gambar kurvanya, maka baru kita bisa baca beberapa poin-poin penting seperti titik potong sumbu X, titik potong dengan sumbu Y, sumbu simetri, nilai optimum, dan titik baliknya. Oke, kita akan pelajari anak ya. Kita akan tentukan titik potong dengan sumbu X-nya. Oke, kita lihat ya titik potong dengan sumbu X. Titik potong dengan sumbu X di sini berarti kita cari perpotongan antara kurva dengan sumbu X. Berarti di sini dan di sini. Oke, sehingga titik potong dengan sumbu X-nya berarti titiknya adalah negatif 2,0 dan 4,0. Oke, ini titik potongnya terhadap sumbu X. Nah, sekarang titik potong terhadap sumbu Y-nya berarti di sini. Nih ya, ini kurva, ini sumbu Y-nya. Berarti titik potong terhadap atau dengan sumbu X, sumbu Y-nya yaitu 0,8. Oke, selanjutnya sumbu simetrinya. Nah, perhatikan untuk mencari sumbu simetrinya, maka kita harus tahu dulu titik balik atau titik puncaknya. Nah, titik puncaknya itu berada di sini. Oke, berarti titik puncaknya ada di 1,9. Oke, kemudian baru kita bisa mengisi sumbu simetrinya. Oke, perhatikan, ingat sumbu simetri itu adalah garis yang dilalui atau yang melalui titik puncaknya ya. Nah, berarti di sini. Oke, inilah sumbu simetrinya. Berarti sumbu simetrinya adalah di X sama dengan 1 karena dia berada di sini ya, di X sama dengan 1. Oke, kemudian nilai optimumnya atau nilai maksimumnya berarti kita lihat titik puncaknya di sini, berarti kita tarik ke menuju ke sumbu Y-nya, yaitu berarti di Y sama dengan negatif 9. Oke, nah inilah bagaimana cara mencari titik potong terhadap sumbu X. Tadi ada di negatif 2,0 dan di 4,0. Kemudian sumbu Y-nya tadi di 0,8. Kemudian titik baliknya ada di 1,9. Oke, sampai sini Ibu harap untuk contoh yang pertama kalian sudah jelas. Nah, sekarang tidak semua soal itu memberikan nilai-nilai domainnya atau X-nya. Nah, bagaimana kita menggambar grafik fungsi kuadrat kalau tidak tersedia domainnya? Maka kita bisa mengambil nilai-nilai domainnya sembarang X. Tapi masalahnya ketika kita mengambil sembarang nilai X, belum tentu nilai X yang kita ambil itu mendapatkan titik balik atau titik puncaknya, maka akan bermasalah di situ. Jadi, ketika kita tidak disediakan domainnya, ada langkah lain atau cara lain untuk menggambar yang lebih efektif, ya, yaitu dengan bantuan titik-titik penting yang tadi Ibu bicarakan di depan. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, kita harus tentukan dulu titik potong dengan sumbu X-nya. Nah, untuk mendapatkan titik potong dengan sumbu X ini punya syarat yaitu fx-nya sama dengan 0.
Oke, kemudian langkah yang kedua setelah itu tentukan titik potong dengan sumbu Y. Nah, untuk titik potong dengan sumbu Y itu mempunyai syarat X sama dengan 0. Nah, ketika kita masukkan X-nya 0, maka otomatis F0-nya itu bernilai konstantanya. Karena X-nya kita ganti dengan 0, maka hanya bersisa konstantanya. Maka dapatlah F0 itu sama dengan C atau konstanta. Langkah ketiga yaitu kita tentukan koordinat titik balik atau titik puncak nilai maksimum minimum. Nah, ketika menentukan titik balik atau titik puncak, ada dua hal yang harus kita cari terlebih dahulu, yaitu yang pertama sumbu simetri atau kita singkat dengan XS. Nah, rumus XS ini sama dengan negatif B/2A. Kemudian yang kedua adalah nilai optimum atau nilai maksimum minimumnya atau kita singkat dengan YE. Nah, rumusnya yaitu YE sama dengan D per negatif 4A. Nah, seperti kita tahu, D itu sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu diskriminan. Nah, diskriminan ini sendiri memiliki rumus B kuadrat dikurangi 4AC. Sehingga YE-nya itu bisa juga kita tuliskan sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC per negatif 4A. Nah, setelah kita cari sumbu simetri dan nilai optimumnya, baru kita bisa tuliskan titik baliknya. Karena titik balik atau titik puncak itu adalah XS, YE. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan lihat di contoh yang kedua. Di contoh yang kedua, diketahui fungsi fx sama dengan negatif x kuadrat dikurangi 6x kurangi 5. Hitunglah, ada 6 poin yang akan kita kerjakan. Yang pertama, titik potong kurva dengan sumbu X. Yang kedua, titik potong kurva dengan sumbu Y. Yang ketiga, sumbu simetri. Yang keempat, nilai optimum atau maksimum minimum. Yang kelima, titik balik atau titik puncak. Dan yang keenam, terakhir adalah menggambar kurva atau grafik fungsi tersebut. Nah, kita mulai ya. Kita mulai dengan yang pertama terlebih dahulu. Nah, ingat ketika tadi kita mau mencari titik potong kurva terhadap sumbu X, maka ada syaratnya. Titik potong itu kita bisa singkat tipot, titik potong dengan sumbu X. Nah, titik potong dengan sumbu X ini memiliki syarat tadi apa? Fx sama dengan 0. Berarti kita masukkan nilai fx ini ke dalam fungsinya, yaitu fx sama dengan negatif x kuadrat dikurangi 6x dikurangi 5. Oke, kita masukkan fx-nya 0, berarti 0 sama dengan negatif x kuadrat dikurangi 6x dikurangi 5. Nah, setelah ini seperti pertemuan yang lalu kita tinggal mencari akar-akarnya ya. Oke, kita buat faktornya terlebih dahulu, berarti negatif X. Sini X, berarti untuk mendapatkan ini kita masukkan negatif 5 dan di sini plus 1. Oke, kalau lupa bagaimana cara memfaktorkan, buka lagi di pertemuan sebelum-sebelumnya ya. Nah, sampai sini maka kita peroleh negatif X kurangi 5 sama dengan 0. Ya, berarti negatif X sama dengan 5, X-nya sama dengan negatif 5. Terus akar yang kedua X tambah 1 sama dengan 0, berarti X-nya kita dapatkan negatif 1. Kita bisa tuliskan di sini, berarti titik potongnya negatif 5,0 dan negatif 1,0. Oke. Selanjutnya, yang kedua, sekarang kita mau cari titik potong, tipot dengan sumbu Y. Oke, titik potong dengan sumbu Y tadi punya syarat, yaitu X-nya sama dengan 0. Nah, karena punya syarat X-nya sama dengan 0 seperti tadi, kita masukkan ke rumus fungsinya, berarti Fx sama dengan negatif X kuadrat dikurangi 6X kurangi 5. Oke, kita masukkan. Nah, Fx ini sendiri karena X-nya sama dengan 0, maka otomatis F0-nya adalah konstanta. Kita buktikan ya. 0 negatif 0 kuadrat dikurangi 6 kali 0 dikurangi 5. Karena semuanya elemen X kuadrat dengan X-nya kita kalikan 0, maka habis 0 ya. Sehingga F0-nya itu sama dengan negatif 5. Maka sama dengan C itu sendiri ya. Oke, terbukti ya. Oke. Berarti kita tuliskan F0-nya ini adalah berarti 0, negatif 5. Oke, selanjutnya kita cari C-nya, yaitu sumbu simetrinya. Ya, sumbu simetri.
Oke, sumbu simetri kita bisa singkat dengan XS. Ingat kembali rumus XS tadi adalah negatif B per 2A. Oke, kita masukkan negatif B, B-nya itu bernilai negatif 6 per 2 kali A, A-nya negatif 1. Oke, sehingga kita dapat negatif kali negatif, positif berarti 6 per 2 kali negatif 1, negatif 2. Maka dapatlah XS-nya adalah negatif 3. Nah, setelah dapat XS-nya, kita lanjut ke D, yaitu nilai optimum atau nilai minimum maksimum. Nah, nilai optimum itu kita singkat dengan YE. Oke, rumus dari YE adalah D per negatif 4A, atau kita juga bisa tuliskan B kuadrat dikurangi 4AC per negatif 4A. Oke, tinggal kita masukkan nilai-nilainya. B kuadrat berarti negatif 6 dikuadratkan dikurangi 4 kali A-nya negatif 1 kali C-nya negatif 5. Oke, kita perpanjang bagi negatif 4 kali negatif 1. Oke, masukkan negatif 6 dikuadratkan 36 dikurangi negatif 4 kali negatif 1 4 dikali negatif 5 berarti negatif 20 per negatif 4 kali negatif 1 berarti 4. Maka dapatlah Y-nya adalah 4. Oke, dapatkan X-nya 3, negatif 3 dan Y-nya adalah 4. Selanjutnya kita akan mencari titik balik atau titik puncak. Nah, untuk titik balik atau titik puncak ini kan rumusnya adalah XS, YE. Maka kita bisa tuliskan XS-nya negatif 3, YE-nya 4. Maka titik baliknya adalah negatif 3,4. Nah, setelah kita mendapatkan titik-titik pentingnya, maka kita tinggal menggambar di dalam grafik fungsi kuadrat atau dalam bidang kartesiusnya. Nah, kita ulang lagi ya. Titik potongnya tadi kita peroleh negatif 5,0 dan negatif 1,0. Kemudian titik potong dengan sumbu Y-nya adalah 0, negatif 5. Sumbu simetri XS-nya adalah negatif 3. Nilai optimum YE sama dengan 4. Sehingga titik balik atau titik puncaknya kita peroleh negatif 3,4. Nah, sekarang kita sudah peroleh beberapa titik penting. Ini, kemudian titik balik. Nah, keempat titik penting ini tinggal kita lukiskan di dalam grafik fungsi kuadrat. Oke, yang pertama adalah titik potong dengan sumbu X-nya yaitu negatif 5. Di sini letaknya dengan negatif 1,0. Oke, di sini berarti letaknya. Kemudian yang berikutnya adalah titik potongnya dengan sumbu Y-nya adalah 0, negatif 5. Berarti di sini letaknya. Kemudian yang keempat adalah ini ya, titik baliknya negatif 3,4. Oke, berarti di sini dia letaknya. Oke, nah setelah dapatkan titik-titiknya, maka tinggal kita tarik garis seperti tadi untuk kita hubungkan antara titik satu dengan titik yang lain untuk mendapatkan kurvanya seperti ini. Oke, nah inilah kurva fx sama dengan negatif x kuadrat dikurangi 6x dikurangi 5. Nah, dari grafik fungsi ini, setelah kita gambarkan grafiknya, dari sinilah kita juga bisa melihat sumbu simetrinya. Ketika kita tarik garis yang sejajar dengan sumbu Y, kemudian melewati titik puncak atau titik balik, maka kita dapatkan garis yang berwarna merah ini. Inilah sumbu simetrinya. Ya, oke. Demikianlah penjelasan dari Ibu. Materi kita sudah selesai sampai sini untuk pertemuan ke-10. Nah, kita ambil kesimpulan.
Ketika kita mau membuat grafik fungsi kuadrat, maka ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu menentukan titik potong dengan sumbu X dengan syarat fx sama dengan 0. Kemudian langkah yang kedua adalah menentukan titik potong dengan sumbu Y dengan syarat X sama dengan 0. Atau kita bisa langsung tuliskan F0-nya adalah merupakan konstanta atau C. Kemudian langkah yang ketiga adalah menentukan titik koordinat atau titik balik, titik puncak, nilai maksimum minimum dengan mencari sumbu simetri terlebih dahulu, yaitu XE sama dengan negatif B per 2A, dan nilai optimum atau nilai maksimum minimum yaitu YE sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC per negatif 4A. Sehingga titik baliknya dapat kita tuliskan XS, YE-nya atau sumbu simetri, nilai optimum. Oke. Nah, untuk lebih paham lagi, untuk memantapkan materi kita, ayo kita latihan. Buka buku paket kalian, kerjakan buku paket halaman 92 nomor 5B. Kemudian dilanjutkan di buku mandiri halaman 35-37 di nomor 17, 29, 42, 48. Jangan lupa itu kerjakan dengan menggunakan langkah-langkahnya atau cara-caranya, jalannya kalian tuliskan di buku latihan kalian. Tulis soalnya ya nak. Untuk materi minggu depan, silakan kalian pelajari mengenai sifat grafik fungsi kuadrat ada di buku mandiri halaman 43. Dan yang kedua adalah menentukan fungsi kuadrat ada di buku paket halaman 103-115. Kalian silakan pelajari dulu sebelum ketemu lagi dengan ibu di minggu depan. Oke, tidak ada orang hebat yang malas untuk belajar. Semua orang hebat itu adalah orang yang punya semangat untuk belajar tanpa ada batas waktu. Nah, terima kasih sudah mengikuti video ini dari awal sampai terakhir. Kalau kalian benar-benar mendengarkan video ini dengan baik, ibu yakin kalian akan mendapatkan manfaatnya. Oke, jangan lupa ketemu lagi dengan ibu di minggu depan. See you next week. Terima kasih.